Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Damastati Buhala. Saya NIM 20140051. Saya dari kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. Yang pertama, persiapan pembelajaran mikro. Dalam pembelajaran terdahulu, yaitu pada modul 1 dan modul 2, sudah dijelaskan bahwa pembelajaran mikro atau micro teaching pada dasarnya merupakan salah satu pendekatan pembelajaran untuk melatih bagian-bagian keterampilan mengajar. Adapun tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh kita atau sebagai calon guru dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada memahami hakikat pembelajaran mikro, terutama berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro sebagai suatu pendekatan untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan guru. Yang kedua, ada mempelajari dengan mendalam berbagai jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatih dalam pembelajaran mikro. Jenis-jenis keterampilan tersebut terutama keterampilan yang bersifat umum yang biasa dilakukan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah, tempat berpraktek atau latihan yang dimaksud adalah untuk belajar langsung dari lapangan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Melakukan observasi di kelas yang sebenarnya terutama diperlukan bagi peserta pemula yang belum pernah menjadi guru. Yang keempat, membuat persiapan tertulis, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sama layaknya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran pada umumnya. Dan yang terakhir, membentuk kelompok, yaitu membagi peserta latihan ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan karakteristik model pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang disederhanakan termasuk jumlah peserta itu sendiri. Berikut dijelaskan pada tahun 1997 oleh Nana Syaodia Sukmadinata, yaitu teori penting dikuasai karena teori memiliki 3 fungsi utama, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan. Fungsi mendeskripsikan yaitu dalam kaitan dengan hakikat pembelajaran mikro, yaitu untuk mendapatkan gambaran singkat dan utuh tentang pembelajaran mikro itu sendiri. Yang berikut, fungsi menjelaskan yaitu untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang jelas yang terkait dengan segala hal pembelajaran mikro. Berikutnya, apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro. Menurut Theo Hack tahun 2005, tujuan penyederhanaan tersebut untuk memupuk dan meningkatkan kecakapan keterampilan mengajar. Dan selanjutnya, Theo Hack ini dia memperoleh tingkat kecakapan yang diharapkan atau standar, maka program pembelajaran mikro dirancang secara terstruktur, sistematis, dan dalam bentuk yang pertama ada micro lessons, yaitu latihan atau pembelajaran yang hanya memusatkan pada bagian-bagian dari keseluruhan komponen dan keterampilan pembelajaran. Maksudnya bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks karena mengintegrasikan beberapa komponen dan keterampilan dalam suatu proses secara terintegrasi. Yang berikut ada mikroperiode, yaitu waktu untuk melatih setiap jenis keterampilan mengajar diperpendek dari waktu pembelajaran biasa seperti yang terjadi di kelas yang sebenarnya. Dan yang ketiga ada cyclical model, yaitu proses latihan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai diperoleh penguasaan yang maksimal dari setiap jenis keterampilan yang dilatihkannya. Yang berikut ada jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, yaitu tahap kedua sebagai persiapan melaksanakan pembelajaran mikro adalah mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan mengajar, lalu berusaha dengan belajar untuk memahami setiap jenis keterampilan dasar mengajar tersebut. Pada tahun 1969, menurut Allen dan Ryan, jenis-jenis keterampilan mengajar itu antara lain yaitu keterampilan membuka dan menutup, menjelaskan, mengadakan,
mengadakan variasi stimulus, bertanya dasar, bertanya lanjut, balikan dan penguatan, membimbing diskusi, mengajar kelompok kecil dan perorangan, membuat ilustrasi dan contoh, dan keterampilan mengelola kelas. Yang berikutnya, observasi ke sekolah atau ke kelas. Observasi dalam bahasa Inggris to observe, yang memiliki banyak makna antara lain mengamati, melihat, dan memperhatikan. Dari makna-makna tersebut, observasi adalah kegiatan memperhatikan secara cermat terhadap sesuatu yang dilihat. Dalam hal ini, kegiatan observasi yaitu mencermati dengan teliti kegiatan guru yang sedang melakukan pembelajaran di kelas yang sesungguhnya. Yang berikut, membuat perencanaan pembelajaran mikro. Untuk perencanaan pembelajaran mikro ini, pada prinsipnya sama dengan rencana pembelajaran pada umumnya, yaitu rencana pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman umum bagi setiap yang akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran mikro. Oke, lanjut. Yang berikut, membuat kelompok pembelajaran mikro. Tahap terakhir dalam rangkaian persiapan untuk melaksanakan pembelajaran mikro adalah pembagian kelompok atau membagi kelompok. Sesuai dengan karakteristik dan sifat pembelajaran mikro, bahwa setiap peserta yang akan berlatih melalui pembelajaran mikro dibagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil dengan dipimpin oleh seorang pembimbing atau supervisor. Setiap kelompok kurang lebih beranggotakan 7 sampai 8 orang. Yang berikutnya ada skenario pelaksanaan pembelajaran mikro. 1. Latar belakang. Maka kegiatan berikutnya adalah kita sebagai seorang calon guru atau peserta yang akan berlatih telah siap untuk melakukan kegiatan inti, dalam hal ini praktek pembelajaran mikro. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kegiatan inti pembelajaran mikro yaitu pelaksanaan praktek tampil mengajar dalam kelas atau di laboratorium sesuai dengan hakikat pembelajaran mikro yang sudah dibahas sebelumnya. Yang berikutnya, fungsi dan peran setiap unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, fungsi dan peran guru yang berlatih atau training. Tugas guru adalah membelajarkan siswa, walaupun suasana pembelajaran yang dilakukan dalam ruang atau kelas ataupun tempat khusus untuk pembelajaran mikro bukan di kelas yang sebenarnya, not real class teaching. Menghadapi teman sendiri atau teman sejawat sebagai siswanya, akan tetapi tugas guru adalah mengajar dengan sebenarnya. Yang berikut, fungsi dan peran siswa. Dalam pembelajaran mikro, fungsi dan peran siswa bisa bertugas ganda. Yang pertama, berfungsi sebagai mengikuti pembelajaran, dan yang kedua sebagai observer. Yang ketiga, fungsi dan peran observer. Tugas observer sesuai dengan namanya adalah melihat, memperhatikan, dan mengamati. Yang berikut, yang keempat, fungsi dan peran pembimbing. Pihak pembimbing atau supervisor bertugas mengelola seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro. Pihak pembimbing mencatat dan menyimpulkan seluruh aspek pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, fungsi dan peran sarana atau fasilitas pendukung. Tersedianya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan menentukan tingkat kualitas yang dihasilkan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Idealnya, sarana dan fasilitas pendukung yang harus dimiliki untuk pembelajaran mikro. Yang C, tindak lanjut pembelajaran mikro. Yang pertama, latar belakang. Tahap akhir dari rangkaian pembelajaran mikro adalah diskusi umpan balik dan program tingkat lanjut. Di bagian akhir, kegiatan pembelajaran mikro sekaligus harus dijadikan bahan atau program evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Hasil evaluasi selain sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran mikro telah berjalan sesuai yang telah direncanakan,
juga menjadi bahan masukan bagi setiap yang terlibat pembelajaran mikro pada kegiatan pada proses latihan berikutnya. Yang kedua, kegiatan akhir dan tingkat lanjut pembelajaran mikro. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memutar ulang atau playback, yaitu apabila laboratorium pembelajaran mikro yang digunakan untuk melatih kemampuan mengajar telah dilengkapi dengan alat perekam atau kamera video, maka kegiatan pertama yang dilakukan pada akhir pembelajaran mikro adalah memutar ulang